Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar pemodelan komponen struktur di Revit. Jadi seperti kita ketahui, Revit untuk versi 2016 sampai yang sekarang itu sudah mengintegrasikan pemodelan struktur ya di dalam satu software ya, termasuk juga MEP juga. Kali ini kita akan mencoba tool struktur untuk membentuk elemen-elemen, mungkin fondasi, balok, dan kolom ya. Itu aja dulu sebagai dasarnya. Kita coba aja, kita buka file baru dengan template struktur atau di sini structural template. Saya klik. Oke, di sini langsung kebuka file baru dengan template struktur. Jadi tool struktur ada di mana? Ada di tab sebelah arsitektur. Dia di sini di tab struktur dia bisa kelihatan di sini ada beam ya yang merupakan balok. Nah, ini balok baja, bisa juga balok beton, bisa juga untuk sloof ya. Nah, ini ada wall struktural ya. Jadi dinding yang menahan beban, ya. Dinding beton atau dinding apa yang dia bisa menahan beban ya. Kalau arsitektural hanya sebagai dinding pengisi. Nah, di sini ada juga kolom dan dia lebih ke structural kolom ya. Jadi kalau di menu arsitektur itu ada kolom juga, ini belum belum structural. Tapi ada juga pilihan arsitektural ya. Mungkin lebih tepatnya kita untuk kolom struktural kita pakai ini. Di sini juga ada floor, lantai struktural ya, beda dengan lantai arsitektural. Dia lantai yang menahan beban juga dan dia bisa diberi tulangan. Nah, terus ada juga truss untuk bikin truss system. Nah, seperti ini ya, rangkaian biasanya baja dia. Nah, terus ada juga bracing untuk framing ya, framing baja biasanya, dan ada juga beam system. Nah, di sini untuk fondasi ada isolated, ada wall, ada slab. Mungkin untuk dasar kita coba langsung kita modelkan saja fondasi yang isolated ya. Jadi ini bisa dinamakan fondasi tapak atau fondasi setempat. Saya coba klik aja di sini isolated dan kita langsung dikasih tipe footing rectangular dengan ukuran sekian ya. Saya coba lihat ada pilihannya belum ada. Jadi kalau teman-teman mau pilihan yang lain, kita bisa ke sini, load family. Coba ya, load family. Dan untuk fondasi ini kita harus ambil di tempat yang sesuai yaitu structural foundation. Nah, di sini ya. Kalau kita buka, klik dua kali, sorry. Di sini banyak ya pilihannya. Ada footing rectangular yang tadi mungkin ya. Nah, di sini juga ada file cap ya. Di sini kelihatan gambarnya, satu file, dua file, tiga file ya. Dan banyak beberapa pilihan lagi. Dan tentunya di sini objeknya parametrik dalam arti bisa kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan project. Karena memang sifat dari Revit sendiri family-nya itu parametrik ya, yang cukup berguna. Nah, jadi satu family ini bisa mewakili berbagai ukuran. Nah, misal saya pilih ini aja ya, M file cap to file. Saya klik, saya open. Sebentar ya. Nah, di sini bisa kita tempatkan. Tapi perhatikan juga kalau di sini levelnya ya. Ini baru saya lihat secara default dia masuknya di level 2. Nah, nggak mungkin kita bikin fondasi level 2 ya. Oke. Saya escape dulu. Saya masuk dulu ke level 1. Oke ya. Saya ambil lagi isolated tadi. Nah, ini ya. Udah ke load tadi, jadi langsung kepilih. Ini bisa saya gunakan langsung atau saya edit tab ya, seperti biasa standar penggunaan Revit. Kita beri nama, nah, duplicate misalnya fondasi file gitu ya. Oke. Dan di sini
ada pilihan jenis filenya, steel pipe 400 mm diameter. Nah, ini belum ada pilihannya. Dengan kata lain, dia terbagi menjadi dua. Ada capnya, terus ada filenya. Nah, filenya kita ambil di sini. Ini nanti kita atur di mana, nanti saya akan jelaskan. Pertama kita atur dulu di sini ya, ketebalannya berapa. Nah, ini 900 ya. Mungkin saya ganti jadi 600. Nah, lebar sama panjangnya ya, width sama lengthnya mungkin saya bikin 800 kali 800 saja square, atau enggak square deh, misalnya 1000 kali 800. Nah, oke. Nah, itu saja biasanya yang saya atur. Cut off dan clearance ini jarak antar file ya, kalau nggak salah. Ini mungkin perlu kita kecilkan lagi, jadi misalnya 100, atau ya mungkin terlalu kecil ya, 200 deh. Coba kita oke dulu. Nah, ini ada penempatannya, saya coba klik aja ya di sini ya. Nah, itu ya, escape. Nah, itu cara penempatan fondasi. Kalau memang kita sudah ada grid sebenarnya lebih mudah ya, nanti kita arahkan ke grid saja. Kita coba cek dari 3D. Nah, ini 3D-nya masih analytical model, dalam arti ini bukan 3D yang secara fisik. Untuk munculkan 3D secara fisik, coba view 3D ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia filenya bisa kelihatan seperti ini ya. Dan untuk mengubah ukuran filenya, kita tidak bisa mendapatkan di sini. Setahu saya dia tidak ada di edit tab sini. Kan tidak bisa dapatkan. Melainkan dia family yang lain. Jadi dia itu family dalam family. Nah, family yang di dalamnya itu adalah ini, M-File Steel Pipe 490 diameter. Cara ngerubah ini atau kita cara nyarinya, kita nggak bisa dapat di sini, melainkan kita browsing di sini. Kita ingat nama yang tadi, saya coba klik lagi ya, M-Pipe Steel Pipe ya. Nah, nama ini yang kita ingat untuk kita cari di sini. Kita buka bagian family ini, terus kita bisa masuk coba ya, structural foundation. Nah, kayaknya yang ini, M-File Steel Pipe ini. Ini cara gunanya gimana? Saya klik kanan di sini aja. Saya bisa edit ya, atau saya bikin new type. Bukan new type aja ya. Nah, misalnya saya mau yang 200 diameter. Oke ya. Nah, itu ya. Oke, dan di sini saya coba edit ya. Dengan klik kanan type properties. Ya, jadi baru kebuka nih untuk settingan ini, settingan filenya. Jadi di sini radiusnya 200 ya. Tapi saya mau diameternya 200, berarti radiusnya 100 ya. 100. Oke, dan ini mungkin kedalamannya saya ambil 3000 aja karena dia lebih kecil tentunya. Saya coba oke ya. Oke, nah ini kelihatan belum berubah. Kenapa? Karena belum diganti ya di pilihannya. Saya coba masuk lagi edit type. Nah, di sini. Saya coba ganti dengan yang 200 yang tadi saya buat. Nah, saya klik. Oke. Nah, ini kelihatan dia lebih kecil ya. Jadi ini mungkin benar atau tidaknya mungkin tergantung dengan structural engineer ya. Tapi saya hanya mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk memodifikasi bentuknya sesuai yang kita butuhkan. Jadi kita bisa balik lagi, ini bisa kita tutup dulu memorinya. Kita udah dapat tipe kita ya, sesuai dengan ukurannya dan namanya. Mungkin di level 1 saya kembali ke level 1. Mungkin di sini saya coba copy deh. Copy dengan jarak ya taruhlah misalnya 6 meter ya, 6000. Nah, seperti itu. Untuk saya coba tempatkan kolom. Nah, selanjutnya kita akan coba tempatkan kolomnya. Kita masuk ke structure kolom ya, ini dia structure
Nah, di sini kelihatan yang kita dikasih itu baja dan ada juga konkrit nih. Konkrit tidak ada nih. Kalau mau kita cek family-nya apa aja, coba saya load ya. Kita harus masuknya ke folder structural column ya, sesuai dengan kategorinya ya. Bisa masuk ke baja atau beton. Ini ada beberapa pilihan ya, nggak banyak sih, karena memang untuk structural itu nggak banyak variasi bentuk bagi kolom ya, antara kotak, bundar, atau kayak baja, itu aja pilihannya. Coba ambil yang konkret ya, tapi emang ini udah ada di sini, cancel aja. Saya ambil aja yang konkret. Oke, mungkin saya mau punya tipe sendiri ya, di sini ya, edit type, duplikat, misal saya namain K1 gitu ya, 1. Oke, dengan ukuran berapa, mungkin ya 300 x 300 saja. Oke, lagi, nah, ini bisa saya tempatkan di sini. Nah, coba perhatikan ya, sebelum saya tempatkan kita harus cek dulu ini. Nah, ini dia mengacunya ke depth dengan unconnected dan 2500. Artinya apa? Bahwa kolom ini akan ditempatkan justru menjorok ke bawah karena dia depth ya. Saya nggak mau itu, saya maunya tinggi, height ya. Jadi kolom itu bagusnya ke atas bukan ke bawah ya. Height sampai ke level berapa? Nah, taruhlah kita udah punya sini level 2 ya. Jadi kita punya kolom dengan ketinggian lantai 2. Dan ini saya coba tempatkan di atas fondasi ini, dan mungkin yang sangat disayangkan di sini snapnya nggak muncul. Saya mau kasih di tengah, di sini dia nggak ada snapnya. Jadi mungkin untuk penggambaran struktural kita memang sangat memerlukan adanya grid untuk memudahkan kita menempatkan komponen-komponen struktural. Oke, kalau kita mau menempatkan grid, saya coba escape dulu. Saya coba masuk ke sini, grid ya. Misal simple aja, saya mau tarik sini 1 ya, dan ini 2 ya. Nah, untuk pembuatan grid sebenarnya sudah ada di video yang sebelumnya, bisa dicek secara lebih detail ya. Ini saya untuk penempatan ini aja 1, 2, dan di sini saya kasih misalnya step saya ganti dengan A ya, A besar. Oke, itu aja, ini saya tarik. Oke, jadi penempatan grid ini memang fungsinya banyak ya. Selain menempatkan komponen struktural dengan tepat, kita juga bisa menempatkan secara otomatis. Misal kolom ini ya, saya pilih lagi, dan ini perhatikan sudah benar ya, height dan ke level 2. Ini saya bisa pilih add grids ya, ini lumayan berguna juga, apalagi kalau kita punya banyak grid. Nah, setelah saya klik add grid, ini saya bisa pilih grid-grid yang terlibat untuk penempatan kolomnya. Nah, semua grid ini saya pilih, nah, dia langsung terposisikan ya. Ini baru bayangan, belum fix. Nah, fix baru setelah kita klik ini finish. Nah, saya klik ya, dia sudah ditempatkan ke atas fondasinya. Sekarang kita coba cek di 3D ya. Ya, seperti itu. Nah, kan? Jadi ini untuk kolomnya saya coba ganti shadingnya, saya edit aja. Nah, jadi ini fondasi dan ini kolomnya. Dan posisi ketinggiannya kan tadi dia sudah mengacu ke level 2 ya. Itu akan tergantung dari posisi level 2 yang bisa kita cek dari gambar tampaknya di sini. Kalau saya misalnya ganti ini jadi misalnya 6000 meter, nah dia kan mengikuti ya, karena dia sudah constraint. Jadi Revit itu memiliki constraint yang artinya dia sudah ditetapkan untuk mengacu pada benda lain. Nah, dalam hal ini mengacu pada level ini ya, dia sudah punya constraint-nya. Jadi berapapun dia ini saya ganti, kolom ini akan ikut ya. Oke, jadi untuk kolom itu sendiri mungkin saya coba klik. Nah, saya bisa lihat propertiesnya ya. Ini base level tadi ya, level 1, top level, level 2. Ini ada beberapa pilihan material ya.
terus ya mungkin nggak banyak ya. Mungkin banyak pilihannya nanti pada saat pembuatan balok. Ini pun mungkin kalau fondasi ini saya mau bikin lebih rendah, saya bisa klik fondasinya ya. Nah, dua fondasi ini saya bikin minus supaya dia lebih turun ya. Klik sini saya buat minus 1000 misal. Nah, saya apply dengan keluarkan mouse ke sini. Nah, dia sudah turun 1000. Begitu pula kolomnya ya. Kolomnya saya coba attach ke fondasi, bisa nggak? Saya belum coba juga. Coba base-nya ya, karena top itu atas, saya coba attach base-nya fondasi. Oh, ternyata bisa. Nah, gitu ya. Begitu pula dengan kolom ini. Saya attach base-nya ke sini ya, ke fondasi. Nah, gitu ya. Oke, jadi di sini karena sudah attach, nah, jadi dia akan mengikuti ya. Coba saya misalnya turunkan lagi min 1500. Oke, nah kolom itu akan nempel, akan mengikuti ya. Saya balikan lagi ke 1000. Gitu ya. Oke, untuk kolom mungkin itu aja. Terus kita coba untuk bikin baloknya. Baloknya misal di level 2, saya masuk level 2. Oke, sini. Saya coba ambil toolnya beam ini. Beam di sini juga pilihannya baja. Tapi saya juga bisa ambil yang konkret ya. Nah, ini mungkin menarik karena beam ini banyak pilihannya. Coba saya load family. Oke. Dan di sini kita nggak ada structural beam atau beam itu nggak ada. Adanya structural framing. Ini perlu diingat. Untuk ambil family beam adanya di structural framing. 2 kali. Misal kita mau konkret atau baja ringan ya, level script atau baja pun itu banyak pilihan. Kita lihat di sini ada juga girder, ada castellated atau honeycomb ya, ada si kanal C, cukup bervariasi ya. Oke, itu nanti tinggal dicoba aja pakai yang mana. Tapi untuk pembelajaran kita tetap simpel, saya coba ambil yang simpel dulu ya. Concrete rectangular beam ini mungkin sudah ada juga di sini. Coba saya lihat ya. Oh, sudah ada ya, correct aja. Nah, tadi saya pilih concrete rectangular beams dengan ukuran ya, misalnya 300-600 ya, tapi tetap saya bikin baru. Misal balok 1 atau B1 ya. Oke, B1 dengan ukuran ya 300 kali 600 ini. Oke lah, atau saya rampingkan sedikit. 200 kali 400 ya. Oke. Nah, langsung saya bisa gariskan di sini. Dari sini ke sini. Jadi ada beberapa cara, saya bisa pakai on grid juga. Nah, kalau saya pilih grid ini, saya klik, nah dia akan membentuk balok di antara dua kolom. Coba saya finish ya. Itu dia. Nah, saya cek gridnya. Ya, seperti itu. Jadi baloknya sudah terbentuk di sini. Nah, mungkin yang menarik di sini untuk properties balok, ini cukup banyak yang bisa kita atur. Pertama itu ada start level offset sama end level offset. Jadi artinya di sini balok kita nggak harus lurus. Bisa aja ini startnya berapa, ini juga ada angka di sini bisa kita atur. Bisa juga startnya berapa, endnya berapa. Misalnya saya maunya naik semeter ya. Saya isi dengan 1000. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa miring ya. Nggak harus horizontal persis. Seperti itu. Sebagian kita mau. Dan selain itu ada cross section rotation. Ini perputaran profilnya. Coba misalnya 45 derajat ya. Nah, dia bisa miring seperti itu. Jadi emang ini untuk beam pengaturannya dikasih yang cukup fleksibel. Karena perkuatan secara horizontal itu bisa banyak macamnya sih. Bisa dia turun atau dia sloping. Jadi nggak mesti datar banget. Nggak seperti kolom ya, yang memang harus dia tegak.
bahkan memang ada juga kolom yang agak miring. Nah, terus di sini juga yang menarik di sini ada justification. Jadi di sini yang sering saya pakai itu Y justification ini. Bisa kita atur ke pinggir. Nah, jadi base pointnya di pinggir. Pinggir kiri atau pinggir kanan. Bisa juga seperti itu. Center. Dan ada Z justification. Z justification ini untuk posisi center line-nya juga. Emang secara umum dia top ya. Secara umum untuk posisi balok itu dia acuannya di bagian atas, bukan di tengah ya. Perlu diperhatikan. Tapi mungkin di satu kesempatan kita perlu dia di center. Kan seperti ini kan. Atau di bottom. Di bottom. Nah, seperti ini. Jadi sesuai kegunaan ya dan kebutuhan. Tapi memang pada umumnya dia di top. Seperti itu. Dan di sini ada pengaturan materialnya ya, sama ya seperti kolom juga ya, kita bisa atur material pendukungnya. Oke, jadi mungkin itu saja sebagai dasar dari komponen struktural. Nanti teman-teman bisa memanfaatkannya untuk bikin struktur rangka framingnya yang memang sangat umum digunakan buat bangunan-bangunan di Indonesia, seperti gedung-gedung, pasar, ruko-ruko. Ini memang cukup berguna sekali karena memang tidak jauh dari tiga komponen ini, fondasi, kolom, dan balok. Oke, sekian saja ya. Jumpa.